Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya Candidius Tansilwa. Di sini saya akan menjelaskan diagnosa penyakit pada kuda menggunakan metode forward chaining. Forward chaining merupakan strategi pencarian yang melalui proses pencarian dari sekumpulan data atau fakta. Dari data tersebut dicari suatu kesimpulan yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya kita masuk di aturan produksi. Dalam aturan produksi terdapat 3 rule. Yang pertama, rule 1, jika panas tinggi dan anemia dan trombositopenia dan leukositopenia dan kurus dan bukan konjungtivitas dan bukan edema dan bukan depresi dan bukan abortus dan bukan naskal diskrek dan bukan gangguan respirasi dan bukan batuk dan bukan pembengkakan kelenjar submaksilaris dan parotid dan bukan gangguan saraf, maka penyakit equine infectious anemia. Begitupun pada rule 2 dan rule 3 punya aturan yang berbeda. Untuk langkah 1, selanjutnya kita langsung ke tabel attribute value dan tabel working memory. Untuk tabel attribute value-nya kita isi dengan A1 dan tabel working memory-nya kita isi dengan panas tinggi. Dan untuk A1 itu sendiri dia berada pada R1 dan R2. Untuk langkah 2, selanjutnya kita melakukan pengecekan status, di mana premis untuk R1 dari FR kita ganti menjadi TU. Begitu juga dengan R3. Sedangkan di R2 FR ini kita ganti dengan FA. Kenapa? Karena pada R2 ini tidak mengandung nilai pada A1 dan di rule status ini kita tambah D atau discard. Berarti di R2 ini rule-nya tidak dipakai atau buang. Selanjutnya langkah 3. Pada langkah 3 untuk tabel attribute value-nya kita isi dengan A8 dan tabel working memory-nya kita isi dengan depresi. Untuk A8 sendiri dia berada di R3. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada premis pada R3. Jadi pada R3 di sini FR-nya kita ganti menjadi TU. Selanjutnya pada premis status R1 TU-nya kita ganti dengan FA, sedangkan rule statusnya kita tambahkan dengan D. Untuk langkah 4 di sini tabel attribute value dan tabel working memory-nya kita isi dengan A7 dan edema. Untuk A7 itu sendiri dia berada pada R3. Selanjutnya kita cek pada R3 dan pada premis statusnya dari FR kita ganti menjadi TU, sedangkan di rule statusnya kita tambahkan dengan M. Selanjutnya kita masuk pada langkah 5. Untuk tabel attribute value dan tabel working memory-nya kita isi dengan A6 dan mata merah. Untuk A6 dia berada pada R3. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada premis status A6 dari FR kita rubah menjadi TU, dan untuk rule statusnya kita tambahkan dengan M. Selanjutnya kita masuk pada langkah 6. Untuk langkah 6 di sini tabel attribute value dan tabel working memory-nya kita isi dengan A9 dan abortus. Untuk A9 dia hanya berada pada rule R3. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada premis status dari FR kita rubah menjadi TU, sedangkan di rule statusnya kita tambahkan dengan M. Untuk langkah 7 di sini tabel attribute value-nya di sini kita isi dengan A10 dan tabel working memory-nya kita isi dengan cairan berlebihan keluar dari hidung. Untuk A10 itu sendiri dia berada pada R3. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada premis status dari FR kita rubah menjadi TU, dan pada rule statusnya kita tambahkan dengan M. Untuk selanjutnya pada langkah 8. Untuk langkah 8 sendiri di sini sudah melakukan semua pengecekan. Tabel attribute value-nya kita isi dengan penyakit dan tabel working memory-nya kita isi dengan equine viral arteritis. Jadi bisa disimpulkan gejala yang terdapat pada kuda tersebut mengalami penyakit equine viral arteritis. Sekian dan terima kasih.